Ya, kembali lagi di channel Setiawan C. Kali ini saya akan membahas tentang Volvo 740 GLE yang sudah cukup lama mobilnya. Volvo 740 ini dia tahun 93. Dia udah generasi lebih modern daripada generasi sebelumnya. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik, Volvo 740 hanya mengalami perubahan minor. Perubahan yang dilakukan hanya sedikit membedakan dengan 740 yang sebelumnya. Dari tampilan lampu, dia memiliki model yang agak kecil, ramping dibandingkan model sebelumnya, walaupun masih pakai halogen biasa. Untuk Volvo ini dia dan tren untuk lampunya zamannya karena dipakai oleh pejabat-pejabat pada zaman dulu dan cukup simpel, jadi seperti untuk Mercy modelnya, karena dia juga memang model Eropa limited atau mungkin yang khusus untuk KTT tersebut. Dari model belakangnya, Volvo 740 memperlihatkan kesan sebagai sedan yang mewah yang sangat eksklusif, dan area kabin dibuat senyaman mungkin serta sudah dibekali berbagai fitur penunjang kenyamanan dan keamanan berkendara di dalam Volvo tersebut, karena dia memang kelas mobil mewah pada zamannya. Jadi keseluruhan dari bodi model untuk Volvo tipe ini menurut saya sangat mewah pada zamannya, karena sudah cukup bagus, lengkap, dan modern menurut saya. Jadi sangat pantas untuk dijadikan mobil pejabat pada zaman dulu. Untuk dari sektor mesin, dia dibekali dengan mesin yang cukup mumpuni, karena mampu membuktikan kalau sedan mewah berukuran panjang ini memiliki kemampuan yang handal. Meski begitu, Volvo tetap memprioritaskan segi kenyamanan dalam berkendara dibandingkan dengan performa mesin yang dihasilkan. Dia mempunyai sekitar 2300 cc untuk yang biasa, yang non turbo. Kurang lebih dia mempunyai torsi 185 Nm pada RPM 2900 dan mempunyai 131 PS pada RPM 5500. Dia mempunyai 5 speed untuk percepatan manual dan 4 speed otomatis. Jadi dia ada dua tipe, yang manual dan tipe otomatis. Dan dia cukup lumayan efisien bahan bakarnya dengan cc segitu dan ukuran bodi yang cukup panjang untuk kelas sedan mewah seperti itu. Dan untuk mesinnya dia masih cukup lumayan bandel, cuman mungkin beberapa orang yang pakai Volvo tersebut spare partnya mungkin yang agak susah mencarinya di Indonesia. Untuk dari sektor interior, dia dashboard sudah berbahan soft touch, sangat mewah. Dia jok kulit, cuman rata-rata joknya sudah pada retak karena iklim di Indonesia panas, jadi untuk bahan kulitnya tidak kuat lama. Untuk fitur di dalamnya sudah cukup komplit, walaupun dia masih model lama ya. Sudah ada AC walaupun model puter-puter, electric mirror, soft touch, glove box yang besar, terus tuas transmisi tengah dibalut dengan wooden panel. Di dashboard juga ada list wooden panelnya, cuman ini ditambahin radio atau tape sendiri, dan dia ditambahin yang double din. AC nya dia udah ada heaternya, karena memang versi luar negeri dia bisa pakai pemanas sama arah semburan AC, kecepatan AC,
dan sepetan AC-nya cukup banyak. Dan dia di sisi kiri terdapat banyak tombol, yaitu untuk defogger belakang, pengaturan lain-lain, cukup komplit. Jadi fiturnya sangat mewah menurut saya untuk pada zamannya. Dan dia juga mempunyai ruang penyimpanan cukup besar di sisi penumpang, dan juga terdapat kunci untuk glove box-nya tersebut. Sangat mewah, dan dia speaker berada di sisi pintu, terlihat seperti itu. Dan untuk kisi AC dia model sederhana biasa ya, cuman menurut saya cukup pas dengan modelnya, walaupun setirnya dia model kotak gitu ya, seperti itu, besar, cuman dia udah bisa tilt steering sama teleskopik. Terus untuk kursinya dia udah elektrik, cukup mewah pada zamannya mobil Volvo ini. Walau dia pakai warna di dalam interior warna hitam, memperlihatkan kesan mewahnya. Jadi dipadukan dengan wooden panel tersebut rapi, cukup joknya pun cukup empuk untuk dinaikin, yang depan maupun yang belakang. Jadi nggak salah kalau dia memang mobil mewah pada zamannya. Dari segi pintu dia udah power window, ada speaker, terus tombol-tombol pengaturan di pintu, cuman nggak ada cup holder, hanya ada pocket holder untuk menaruh kertas atau buku. Jadi lumayan komplit untuk power window-nya. Sisi door trim pun dia berbahan soft touch, spion elektrik, cukup modern pada zamannya mobil ini. Menurut saya bagus sekali. Dari sisi pintu dia terdapat lampu peringatan berwarna merah, biar kalau terbuka yang dari arah belakang tahu ada kendaraan yang pintunya terbuka. Sampai sekarang rata-rata mobil dikasih seperti itu, cukup safety, cukup bagus. Terus ya ini dari sisi interior dia berwarna hitam, menunjukkan kemewahannya. Cuman ini untuk kursinya, joknya udah diganti atau dilapisin. Dan dari sisi pengemudi dia ada tempat penyimpanan. Oke, untuk dari sisi belakang bagasi cukup luas, dan dia udah dilapisin semua untuk bagasinya, untuk bisa untuk meredam bagasi, karena ruang bagasi sangat luas sekali. Dan terdapat tempat untuk toolkit atau segitiga pengaman yang tersimpan rapi. Dari pintu bagasinya dia udah dikasih peredam juga ya, walaupun berbahan fabric, cuman cukup bagus. Untuk ban serep dia masih kaleng, tempat penyimpanannya pun rapi, partisinya pun rapi, jadi terlihat rapi. Kalau ditutup, dibuka tutup pun terlihat rapi. Dan di situ masih terdapat stiker yang aslinya, cara untuk mendongkrak ban. Nah, ini kondisi dari bagasinya cukup luas, dan ada tempat untuk akses ke kursi belakang. Dan ini untuk posisi tangki bensin dia ada di sebelah kiri. Dan untuk Volvo ini dia mempunyai antena yang otomatis di bagian belakang, cukup istimewa menurut saya, karena zaman sekarang udah nggak ada seperti itu. Untuk dari tampilan belakang sedan Volvo ini, modelnya nggak terlalu jelek sih menurut saya. Menurut saya bagus pada zamannya, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih terlihat bagus. Seperti ini penampakan dari belakang mobil ini. Oke, dari samping dia lampu belakang masih model biasa. Bempernya ini sangat keras ya, jadi kuat. Terus untuk handle pintu dia tidak model tarik, tapi ada tuas kecil di dalam handle tersebut. Jadi lumayan unik dan bagus menurut saya. Oke, mungkin cukup sekian review Volvo dari saya. Mobil ini secondnya murah, banyak di pasaran.
sangat murah. Mungkin untuk perawatannya mungkin ya nggak terlalu mahal sih kalau kita niat untuk membangun. Banyak bahan yang harganya murah dan kondisinya menurut saya masih cukup wajar lah untuk tahun segitu, dengan kondisi seperti itu dan harga yang cukup relatif murah. Karena Volvo ini tergolong mobil Eropa kelas mewah, ya kita bisa lihat sendiri kemewahannya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk review singkat dari saya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Terima kasih.